Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life? Hopefully that everything is good. Welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, in English subject exactly. And especially for today, we're going to discuss about English subject course 3. We discuss about word classes and the topic is about adverb, conjunction, and also preposition. Jadi pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah English Subject kita akan membahas course 3 yaitu masih dalam kajian word classes. Yang akan kita bahas adalah adverb, conjunction, and also preposition. Silahkan dibuka terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian lakukan multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Just open the first slide of there. Silahkan dibuka untuk slide pertama. English subject course 3, word classes, adverb, conjunction, and also preposition. As usual, I also put our daily quotes over there. Saya tempatkan juga quotes harian yang tertulis, learn knowledge by your mind and apply it by your heart. Yang maknanya adalah pelajari ilmu dengan pikiranmu dan implementasikan ilmu dengan hatimu. Jadi makna di balik quote ini adalah ketika kita belajar tentunya kita menggunakan our mind atau pikiran kita. Namun sebaiknya setelah kita menjadi orang yang berilmu, setelah kita paham atas ilmu tersebut, implementasikan atau aplikasikan ilmu dengan hatimu. Dalam arti kita diminta untuk bijaksana dalam mengimplementasikan ilmu. Sehingga ketika sudah menjadi orang yang berilmu, kita tidak menjadi orang yang sombong atau pribadi yang sombong, maupun yang menggunakan ilmu untuk hal yang mudarat atau hal yang buruk, seperti menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Bijak dalam mengaplikasikan keilmuan yang kita miliki. Well, let's carry on to discuss about our material today related to adverb, conjunction, and also preposition. Just open the next slide. Silahkan dibuka untuk slide kedua. Pertama kita membahas tentang adverb atau kata keterangan. Jadi adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, adverb, verb, dan sentence. Pada pembahasan lalu sudah saya sampaikan bahwasanya adjektif atau kata sifat merupakan salah satu kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau modifikasi noun. Jadi sisanya itu tugasnya si adverb untuk memodifikasi adjektif, adverb, verb, dan sentence. Jadi mari kita bahas untuk fungsi utama dari adverb itu ada 4. Yang pertama, memodifikasi verb. Contoh di sana, she speaks slowly. Itu adalah contoh bukti bahwasanya tugas pertama adverb yaitu memodifikasi verb, memodifikasi kata kerja. She speaks slowly. She speaks slowly. Kata speaks berbicara di sana. Dia berbicara dengan pelan, artinya seperti itu. Kata speaks di sana adalah verb yang berarti berbicara. Dimodifikasi oleh adverb slowly yang artinya dengan pelan. Berarti berbicaranya tidak cepat tetapi dengan pelan. Jadi kata slowly memodifikasi verb speaks di sana. Itu salah satu tugas wajib dari adverb yaitu memodifikasi verb. Kemudian fungsi yang kedua atau tugas yang kedua dari adverb adalah modify adjective. Jadi yang bisa memodifikasi adjektif adalah adverb. He is a very handsome. Dia sangat ganteng. Kata very yang berarti sangat di sana adalah adverb yang memodifikasi kata handsome. Adjektif yang ada di depannya. Begitu. Jadi gantengnya itu tidak biasa aja tetapi sangat. Kemudian yang ketiga, fungsi wajib dari adverb adalah memodifikasi adverb yang lain. Jadi adverb memodifikasi adverb yang lain. He drives very slowly. Dia mengendarai dengan sangat pelan. Kata very di sana sangat
memodifikasi adverb yang ada di depannya. Jadi very adalah adverb yang berarti sangat, memodifikasi kata slowly yang juga adverb. Jadi dia mengendarai dengan pelannya itu tidak biasa saja, tetapi dengan sangat pelan, sangat dengan pelan, dan seperti itu. Dia mengendarai sangat dengan pelan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai tambahan yang fungsi keempat yaitu modify sentence. Jadi kalimat subjek, predikat, objek atau subjek, verb, objek, or complement itu kalimatnya. Kalimat syaratnya, ingat syarat utama sebuah kalimat adalah minimal memuat satu ordinary verb atau kata kerja utama. Fungsi adverb yang terakhir yang keempat yaitu memodifikasi atau menjelaskan kalimat. Finally di sana artinya akhirnya. Kata akhirnya atau finally di sana merupakan adverb yang memodifikasi kalimat atau sentence I find you. Akhirnya aku menemukanmu. Well, let's open the next slide. Silakan dibuka untuk slide selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas pengertian dan juga fungsi adverb, yaitu kata keterangan, sekarang kita membahas types atau jenis, tipe-tipe dari adverbs itu sendiri. Yang pertama, adverb of manner. Adverb of manner ini adalah kata keterangan cara melakukan sesuatu, dan seperti itu. Bisa dengan pelan, dengan mudah, dengan hati-hati, dengan bahagia, dan lain sebagainya. Umumnya untuk adverb of manner ini, dia asal muasal katanya dari adjektif. Seperti slow, itu adjektif. Slow, saya ulangi, slow yang artinya pelan, itu adalah adjektif. Kemudian ditambahkan ly menjadi slowly, itu dia menjadi adverb. Kalau slow itu adjektif, slowly itu adverb. Jadi umumnya, ciri umumnya adalah ditambahkan ly. Kalau ly ya, untuk adverb of manner atau keterangan cara melakukan sesuatu. Contoh dari adverb of manner, quickly, dengan cepat. Nah, khusus untuk fast, ini juga artinya dengan cepat. Ini spesial untuk fast. Fast itu bukan adjektif tetapi sudah adverb sehingga tidak perlu fastly seperti itu. Karena fast sudah adverb bukan adjektif. Slowly dengan pelan, seriously dengan serius, kemudian easily dengan mudah, carefully dengan hati-hati, kemudian happily berarti dengan bahagia. Ada kata dengan ya, karena manner, cara melakukan sesuatu. Contoh, she finished the test easily. Dia menyelesaikan tes dengan mudah. Kata easily di sana adalah adverb dari kalimat tersebut, kata keterangan dari kalimat tersebut. Next, adverb of place. Jenis adverb yang kedua yaitu keterangan tempat. Kalau ini mudah ya. Di sekolah, di kantin, di lapangan, kemudian di rumah, itu semua keterangan tempat ya. Contoh di sana, in the campus, di kampus, in Bandung, at home, di rumah, kemudian everywhere, dimanapun, inside, di dalam, outside, di luar, in the canteen, di kantin, kemudian in the field, di lapangan, dan lain sebagainya. Contoh, my father works in the hospital. Jadi ayah saya bekerja di hospital. Kata in the hospital di sana adalah adverb of place, keterangan tempat. Kemudian yang ketiga yaitu adverb of time, keterangan waktu. Ini juga mudah ya. Adverb of time adalah keterangan waktu yang menerangkan waktu. Contoh, today, hari ini, kemudian tomorrow, besok, yesterday, kemarin, in the afternoon, in the morning, di siang hari, di pagi hari, atau bisa bulan in July, in August, dan lain sebagainya ya. Juga bisa tahun in 2021 dan lain sebagainya. Contoh, my daughter take a course tomorrow. Anak perempuanku mengambil kursus besok. Kata tomorrow di sana adalah adverb of time, keterangan waktu. Well, let's open the next slide.
Silakan dibuka untuk slide selanjutnya, masih jenis dari adverb atau tipe dari adverb. Yang keempat yaitu adverb of degree. Adverb of degree adalah kata keterangan tingkatan suatu hal. Jadi tingkatan. Contoh, banyak macamnya ya. Contohnya di sana very, yang berarti sangat. Kalau really juga sangat. Bedanya apa, Mister? Kalau very itu ketemunya adjective. Very beautiful, very handsome. Kalau really ketemunya verb. Really love you misalkan. Really hate you misalkan. Ada so. So juga sangat ya. You are so beautiful. Too. Too itu terlalu. Kemudian extremely, rather, dan lain sebagainya. Extremely juga masih sangat artinya. Kalau rather agak-agak, rather agak, dan lain sebagainya. Contoh, you are very diligent. You are very diligent. Atau very sangat di sana adverb yang memodifikasi diligentnya ya. Berarti modify adjective. Kemudian for the one, untuk yang kelima yaitu adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan frekuensi atau keseringan atau sering tidaknya suatu hal tersebut dilakukan. Tingkat keseringan begitu ya. Frekuensi itu. Suatu hal dilakukan. Adverb of frequency adalah adverb yang menyatakan keterangan tingkat keseringan sesuatu itu dilakukan. Contoh usually, biasanya, always, selalu ya, never, tidak pernah, seldom, jarang, ever, pernah, never, tadi sudah ya, tidak pernah. Kemudian sometimes, kadang-kadang, often, sering, dan lain sebagainya. Contoh, I always wash my car in the garage. Saya selalu mencuci mobilku di garasi. Kata always di sana adalah adverb of frequency di sana. Kemudian adverb of sentence. Yang keenam yaitu adverb of sentence, yaitu kata keterangan atau adverb yang berfungsi untuk menjelaskan atau memodifikasi kalimat atau keseluruhan kalimat. Ingat, kalimat minimal terdiri dari satu ordinary verb kata kerja utama. Subjek, verb, objek, atau subjek verb saja boleh. Contohnya di sana ada banyak ya. Finally, akhirnya, actually, sebenarnya, honestly, sejujurnya atau terus terang. Firstly, itu yang pertama. Secondly, thirdly, yang ketiga, yang kedua. Fourthly, fifthly, finally, akhirnya, dan lain sebagainya. Contoh, honestly, I don't like spinach. Terus terang, kata honestly di sana adalah adverb yang memodifikasi kalimat I don't like spinach. Saya tidak menyukai bayam. Well, let's open the next slide over there. We go to discuss about conjunction. What is conjunction actually? Conjunction adalah kata sambung, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara. Bisa jadi kata dengan kata, kemudian frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat. Apa bedanya klausa dengan kalimat? Terkadang kedua hal tersebut adalah sama, disebut sama. Ya, klausa adalah subjek plus verb. Kenapa dibedakan di sini antara kalimat dengan clause? Kalimat dengan clause dibedakan di sana dikarenakan dalam satu kalimat bisa terdiri dari satu klausa atau lebih, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, kembali kepada pembahasan conjunction, types of conjunction atau jenis-jenis dari conjunction. Yang pertama yaitu coordinating conjunction atau coordinate conjunction. Coordinating conjunction merupakan kata sambung sederhana yang berfungsi untuk menyambung kata, frasa, atau klausa yang setara. Selain itu, conjunction ini juga digunakan dalam pembentukan kalimat compound. Pembahasan kalimat nanti ya ada simple, compound, dan juga complex sentence. Jadi, coordinate conjunction ini digunakan untuk pembentukan kalimat compound. Conjunction yang termasuk dalam kategori ini adalah bisa cara cepat untuk mengingatnya di sana disingkat menjadi fun boys. Ya. Untuk for
F yang pertama adalah for. For di sana bermakna sebab akibat, yaitu karena. Simpelnya seperti itu. She was absent yesterday for he was sick. She was absent yesterday for she was sick. Dia absen kemarin atau tidak berangkat kemarin dikarenakan karena dia sedang sakit. Dia sakit. Yang kedua itu A di sana, A and dan ya. Mr. Wilson invite me and him. Saya dan dia lagi-lagi. Kemudian nor, tidak juga. He cannot see not nor hear. Dia tidak dapat melihat maupun mendengar. Kemudian but, tetapi. Nor tadi tidak juga ya. Dia tidak dapat melihat, tidak juga mendengar. But, tetapi. The shoes are old but comfortable. Sepatunya berumur tua tetapi nyaman. Kemudian or di sana adalah atau. Is some sleeping or going somewhere? Itu kalimat tanya di sana ya. Contohnya, apakah some tidur atau pergi? Kemudian yet yang bermakna tetapi sama dengan but ya, yet itu. She didn't study yet she passed the exam. Dia tidak belajar tetapi dia lulus ujian. So, sehingga he was tired so he went to bed. Dia sangat lelah. Dia lelah sehingga dia pergi tidur. Well, let's open the next slide. Tipe conjunction yang kedua adalah correlate conjunction. Correlative conjunction atau correlate conjunction ya, memiliki fungsi yang sama seperti coordinating conjunction, hanya saja conjunction ini berpasang-pasangan. Jadi berdasarkan fungsi, correlative conjunction ini memiliki fungsi yang sama seperti coordinating conjunction, hanya saja conjunction ini berpasang-pasangan. Ya, ada pasangannya. Kalau fungsi dasarnya sama dengan coordinating conjunction, menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa yang setara. Pasangan yang pertama, contohnya di sana, both, pasangannya adalah and, itu tidak boleh dipisah. Both you and I need to see Mr. Rizky in his office tomorrow. Jadi both di sini diartikan keduanya. Kalau and-nya ya tentu dan ya. Keduanya, baik keduanya, kamu maupun saya perlu bertemu dengan Mr. Rizky di kantornya besok. Kemudian yang kedua, either, pasangannya adalah or. Kalau either itu bisa diartikan salah satu, kemudian or atau tentunya ya. I want to go to either Bandung or Yogyakarta this holiday. Berarti artinya saya ingin pergi ke salah satunya yaitu Bandung atau Yogyakarta this holiday, pada liburan kali ini. Kemudian neither, di sana pasangannya nor. Kalau neither ini memuat kenegatifan ya, meskipun di sana tidak tertulis not. Sehingga makna neither di sana bisa dikatakan tidak keduanya atau tak ada, tidak satupun, itu boleh. Kalau nor itu maupun berarti ya. Neither I nor Ben, tidak keduanya, baik saya maupun Ben ingin pergi ke rumah kakek akhir minggu ini, seperti itu ya. Kemudian not only pasangannya but also, tidak hanya tetapi juga. Itu untuk not only, tidak hanya, but also tetapi juga. She is not only about to graduate from college this year, but also she is about to get married. Yang artinya adalah dia tidak hanya hampir lulus. About to itu bisa diartikan hampir lulus dari belajarnya di kampus, di universitas, tetapi juga dia hampir menikah. Well, next, open the next slide over there. Silahkan dibuka untuk slide selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu subordinate conjunction.
Subordinate conjunction. Conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan independent clause atau klausa yang dapat berdiri sendiri dengan dependent clause atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, subordinate conjunction berfungsi untuk menyambung dua kata, dua atau lebih klausa atau kalimat ya. Bukan dua kata, tapi dua atau lebih klausa atau kalimat yang tidak setara. Jadi subordinate conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih clause. Clause itu subject plus verb ya. Itu satu clause itu sepaket subject plus verb. Clause adalah subject plus verb. Menghubungkan dua atau lebih clause atau kalimat yang tidak setara. Jadi ada clause 1, clause 2 yang tidak setara lalu dihubungkan. Disebut tadi independent clause dan juga dependent clause. Kemudian ada ciri lagi dari subordinate conjunction, dapat menunjukkan hubungan sebab akibat, berarti because ya. Kemudian hal yang bertolak belakang, bisa jadi although ya. Kemudian dan hubungan antar klausa lainnya. Bisa juga menghubungkan kejadian 1 dan kejadian 2, before, after itu. Contoh, because di sana itu hubungan sebab akibat, berarti ya karena. Kemudian since juga masih bermakna karena, sama dengan because. Kemudian although, even though, meskipun, walaupun. Kemudian before, sebelum, after itu sesudah. Kemudian while, ketika, begitu ya. Contoh dalam kalimat di sana, although she is sick, she is still very energetic. Yang bermakna meskipun dia sakit, dia masih sangat energik. Kata although di sana adalah a subordinate conjunction yang menghubungkan dua klausa di sana ya. Klausa pertama yaitu she is sick, yang kedua yaitu she is very energetic ya. Jadi ada dua klausa. Yang pertama yaitu she is sick, kemudian yang kedua yaitu she is still very energetic. Dihubungkan oleh kata sambung yaitu although di sana sebagai subordinate conjunction. Kemudian while you were gone, I took care of your cat. Ketika kamu pergi, saya merawat kucingmu. Ada dua clause, you were gone. Itu klausa pertama, klausa kedua yaitu I took care of your cat. Dihubungkan dua klausa tersebut dengan kata while conjunction subordinate conjunction. She doesn't go to campus because she got bad accident. She doesn't go to campus, dia tidak pergi ke kampus karena dia mendapatkan bad accident, kejadian buruk, bisa jadi kecelakaan maksudnya. Jadi ada dua klausa, she doesn't go to campus, dan juga yang kedua yaitu she got bad accident, dihubungkan dengan subordinate conjunction yaitu because. Ya. Well, let's open the next slide. We go to discuss about the last discussion about the preposition. Apa itu preposition? Preposition atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund. Ya, pada umumnya preposition itu selalu diikuti oleh noun. Pronoun itu anak noun, kemudian noun phrase juga pengembangan dari noun, noun clause adalah pengembangan dari noun juga. Kalau gerund kemarin sudah kita bahas ya, verb ing yang pindah fungsi menjadi noun ya, verb pindah fungsi. Jadi bukan verb lagi tetapi sudah noun. Kemudian catatan penting bagi preposition adalah di sana tentang rules-nya. Rules of preposition, aturan dari preposition harus bertemu dengan noun, titik. Tidak boleh dengan yang lain ya. Preposition selalu bertemu dengan noun, wajib diikuti oleh noun di belakangnya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah examples of preposition saja. Untuk types-nya, jika dikaji itu terlalu banyak pengklasifikasiannya. Jadi kita hanya fokus membahas tentang examples of preposition, contoh-contoh dari preposition, kemudian juga contohnya dalam kalimat. On di sana, on itu di atas, kemudian in di dalam, at pada, namun artinya bisa conditional karena on, in, at ini bisa digunakan untuk tempat maupun
waktu, bulan, dan tahun ya. Beside di samping, behind di belakang, under di bawah, above juga di atas tapi yang tidak nempel. Kemudian in front of di depan, for untuk, across beneath, among, between. Nah, among dan between ini bedanya di mana? Among di antara, between juga di antara. Kalau between itu di antara dua objek. Misal I stand between A and B. Berarti ada dua objek. Di antara dua objek itu pakai between. Di antara A dan B, kita di tengah-tengah. Itu between. Kalau among itu di antara lebih daripada dua, bisa jadi 3, 4, 5. Misalkan ada A, B, C, D, E. Kita berdiri tengah-tengah. Berarti di antara 5 kan, itu menggunakan among. Itu perbedaan untuk among dan between dan lain sebagainya. Contoh dari preposition itu sangat banyak. Kemudian contoh dalam kalimat I put the dictionary on the table. On di sana adalah preposition sehingga diikuti oleh table, noun. Saya meletakkan kamus di atas meja menggunakan on. Kemudian we study English in the campus. Kita belajar bahasa Inggris di kampus. My father stick the ticker at the wall. In di sana tadi campus itu merupakan preposition. At the wall di sana at-nya adalah preposition. Diikuti the wall, noun. Ayahku menempelkan stiker pada dinding. Kemudian he tried to reach the mango above him. Dia berusaha untuk menggapai mangga di atasnya. Nah, bedanya di atas on dengan above apa? Sama-sama di atas artinya. Namun ada perbedaan konteks di sana. Kalau on itu digunakan di atas yang menempel. Seperti ini. I have a laptop on the table. Ini adalah table, meja, kemudian ini laptop. Laptopnya kan nempel dengan meja ini, ya. Berarti I have a laptop on the table, di atas meja, nempel nih. Kalau above itu untuk menyatakan kata di atas yang tidak nempel, seperti bintang bulan above us, ya. We see a star, we see a stars above us in the night. Kita melihat bintang di atas kita pada malam hari. Karena bintang tidak mungkin nempel di atas kepalamu, kan? Begitu. Itu bedanya dengan on. Dalam contoh kalimat mango above him, berarti mangganya kan tidak nempel di kepala dia laki-laki di sana. Kemudian she will come to our house on Sunday. Dia akan datang ke rumah kita pada hari Minggu, ya. Kalau hari itu menggunakan on. Pada hari Minggu, on Sunday. Kemudian day 2 final examination at 7:30 AM. Dia melangsungkan ujian akhir pada pukul 7:30. Nah, kalau waktu spesifik itu menggunakan at, pada, ya. My mother sits beside me on the plane. Ada dua di sana, ya, ada beside, ada on. My mother sits, duduk di sampingku, beside di sana preposition, disusul dengan noun me di sana. Kemudian on the plane, on adalah prepositionnya, the plane adalah nounnya. On the plane, kalau di dalam pesawat itu menggunakan on. Nah, apa bedanya di dalam mobil, di dalam pesawat, di dalam bus, di dalam kereta, seperti itu. Ya, jika public transportation atau transportasi publik yang banyak orang di sana tentunya itu menggunakan on the plane, on the train, on the bus, di bus, di kereta api dan lain sebagainya. Kalau kendaraan pribadi misalkan mobil pribadi, car, itu menggunakan in the car, get in the car, masuk ke dalam mobil gitu kan. Sharon is waiting her husband in the car. Nah, ini di dalam mobil. Kalau tadi on the plane, ini in the car. I come for talking about our planning. Saya datang untuk membicarakan rencana kita. Jadi kesimpulannya for di sana harus diikuti oleh verb ing
sebagai noun di sana. Talking di sana verb ing itu bukan verb tetapi adalah gerund. Verb ing yang sudah pindah fungsi bukan lagi menjadi verb tetapi menjadi noun, ya. Jadi misalkan dalam presentasi Anda mengucapkan good morning everyone, I come forward here for presenting. Nggak boleh present. Kalau menggunakan kata for, I come forward for presenting. Tidak boleh present. Karena kita sudah tahu preposition harus diikuti oleh noun. Bisa diakali dengan penggunaan gerund, ya. Begitu. Karena gerund adalah noun. Well, that's all actually about our discussion today. Thank you so much for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.